Perkenalkan, nama saya Yulistiawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran konvensional yang telah saya buat di dalam mata kuliah Penyusunan Media Pembelajaran PPSI dengan dosen pengampu Ibu Anissa Ulfa MPD. Nama media pembelajaran saya yakni Biang Lala Berita. Dengan menggunakan KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang telah dibaca. Di sini sudah ada Biang Lala yang berisi nomor 1 sampai 6 sesuai dengan unsur teks berita, yakni adik Simba atau 5W plus 1H. Lalu ada Wortel Pintar yang sudah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai teks berita yang sudah dibaca. Kemudian, di sini ada salah satu contoh teks berita. Lalu peserta didik nanti akan disuruh untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Di sini saya akan membacakan salah satu contoh teks berita. Bencana banjir di Jakarta. Pada awal tahun 2020 terjadi banjir di Jakarta dan sekitarnya karena curah hujan ekstrim yang cukup merata di wilayah DKI Jakarta. Curah hujan ekstrim pada awal tahun 2020 merupakan salah satu kejadian curah hujan yang paling ekstrim selama ada pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya. Hujan sangat lebat yang terjadi sejak Selasa 31 Desember 2019 sore hingga Rabu tanggal 1 Januari 2020 pagi menyebabkan banjir cukup luas. Hingga Jumat pagi sebanyak 30 orang meninggal dunia dan lebih dari 31.000 orang mengungsi dari 158 kelurahan yang terdampak. Analisis meteorologis pada tanggal 1 Januari 2020 pagi hari menunjukkan curah hujan tinggi tersebut dipengaruhi oleh penguatan aliran monsun Asia dan indikasi jalur daerah konvergensi massa udara atau pertemuan angin monsun intertropis tepat berada di atas wilayah Jawa bagian utara, sehingga memicu pertumbuhan awan yang sangat cepat dan tebal akibat penguapan dari lautan sekitar Pulau Jawa yang sudah menghangat dan menyuplai kelimpahan massa uap air bagi atmosfer di atasnya. Penyebab banjir di Jakarta sebenarnya bukan hanya masalah curah hujan ekstrim dan fenomena meteorologis, akan tetapi ada beberapa faktor lain seperti besarnya limpahan air dari daerah hulu, berkurangnya waduk dan danau tempat penyimpanan air banjir, sehingga selain itu permasalahan menyempit dan mendangkalnya sungai akibat sedimensi dan penuhnya sampah, serta faktor penurunan tanah yang meningkatkan risiko genangan air. Akan tetapi curah hujan cukup ekstrim menjadi penyebab paling dominan banjir yang terjadi di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama, yakni di pertemuan sebelumnya, guru telah menjelaskan tentang konsep dasar teks berita seperti pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, atau unsur-unsur teks berita. Yang kedua, guru menampilkan salah satu contoh teks berita. Dari salah satu contoh teks berita ini, peserta didik diharapkan dapat memahami unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, guru menginstruksikan siswa untuk maju ke depan, memutar biang lala agar mendapatkan nomor. Saya akan menyontohkan cara memutar biang lala. Biang lala ini tepat berada di nomor 1, arah spinnya. Kemudian peserta didik mengambil pertanyaan di dalam wortel pintar. Peserta didik membacakan pertanyaan tersebut dengan lantang. Misalnya, saya mendapat nomor 1 dan pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Lalu, peserta didik harus mencari jawaban sesuai unsur yang diperoleh dengan membaca teks berita yang sudah disediakan.
Pertanyaan di wortel pintar nomor 1 yakni apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kemudian peserta didik disuruh untuk menulis jawaban sesuai dengan unsur yang telah mereka peroleh. Lalu peserta didik yang sudah menulis jawabannya kemudian maju untuk menempelkan jawaban di tempat yang telah disediakan. Seperti ini. Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, yakni bencana banjir di Jakarta. Kemudian peserta didik yang telah maju menempelkan jawaban yang telah mereka tulis. Lalu untuk peserta didik yang tidak bisa menjawab mendapat hukuman mengenai materi teks berita. Di sini sudah ada 3 bendera yang berisi tentang hukuman untuk peserta didik yang tidak bisa mengerjakan dengan benar. Contohnya seperti membacakan materi teks berita yang diketahui siswa di depan kelas. Lalu membuat teks berita tema bencana alam. Yang terakhir yakni merasum materi teks berita. Lalu sesudah semua siswa maju ke depan, guru dan peserta didik akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah didapat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Semoga media pembelajaran saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.